Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-8 dari video berseri atau playlist bertema Belajar Probabilitas Dasar. Playlist ini merupakan seri pembelajaran lanjutan dari playlist Belajar Statistika Dasar. Kami sangat menyarankan untuk mempelajari statistika dasar terlebih dahulu sebelum mempelajari topik probabilitas. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari distribusi geometrik dan distribusi Poisson. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu menyajikan video-video pembelajaran terbaru seputar dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Dan bagi kalian yang mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk memberikan like pada videonya. Untuk mengawali sesi pembelajaran ini, kita akan berkenalan dengan geometric distribution. Geometric distribution merupakan suatu discrete probability distribution yang memiliki kriteria berikut. Yang pertama adalah percobaan atau trial akan dilakukan berulang kali sampai mendapatkan outcome sukses. Lalu untuk kriteria kedua, setiap percobaan atau trial adalah independen terhadap trials lainnya. Lalu untuk kriteria ketiga, memiliki nilai probability sukses atau P kecil yang sama untuk tiap trial. Dan terakhir untuk kriteria keempat, random variable X merepresentasikan banyaknya trials yang dilakukan sampai mendapati kondisi sukses atau sukses. Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Setelah memahami apa itu geometric distribution, selanjutnya kita akan mempelajari formula untuk mendapatkan nilai probability dari suatu random variable X pada suatu geometric distribution. Nah, di sini bisa kita lihat ya, nilai probability untuk random variable X pada suatu geometric distribution itu dapat diformulasikan sebagai berikut. Nilai P atau nilai probability untuk sukses akan dikalikan dengan nilai Q yang merepresentasikan nilai probability untuk failure, di mana nilai Q-nya akan dipangkatkan dengan nilai X dikurangi 1. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya, nilai Q ini merupakan nilai probability untuk failure. Artinya nilai Q ini bisa kita peroleh dengan cara menselisihkan nilai 1 dengan nilai P atau probability untuk sukses. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Pada slide ini kita dihadapkan pada contoh kasus yang akan membantu memperdalam pemahaman kita terkait geometric distribution. Diketahui seorang pemain basket sejauh ini mencatat keberhasilan 75% dalam melakukan free throws. Lalu pertanyaannya di sini adalah, berapa probability pemain tersebut mendapatkan poin free throw pertamanya pada pelemparan ketiga atau keempat? Nah, di sini berarti ya dari kasus ini kita mengetahui bahwa nilai probability untuk suksesnya adalah 0,75. Dan dari sini kita bisa menghitung nilai probability untuk failure-nya. Dengan cara 1 diselisihkan dengan 0,75, dan kita memperoleh nilai 0,25. Lalu berikutnya, ya kalau kita lihat di sini, ada dua nilai random variable yang mau kita cermati, yaitu 3 dan 4. Berarti tahapan berikutnya kita akan menghitung nilai probability untuk random variable 3, dan juga nilai probability untuk random variable 4. Nah, di sini untuk nilai random variable 3, nilai probability-nya adalah 0,75, ya, ini merupakan nilai probability sukses, dibagi dengan 0,25, yang merupakan nilai probability to failure, lalu dibagi dengan 3 dikurangi 1, di mana 3 ini merepresentasikan nilai dari random variable-nya. Dan di sini kita memperoleh nilai 0,046875. Nah, formula yang sama juga akan kita terapkan untuk menghitung atau mencari nilai probability dari random variable 4. Nah, di sini untuk proses kalkulasinya, 0,75 yang merupakan nilai probability sukses akan dikalikan dengan 0,25 yang merupakan nilai probability failure, di mana nilai probability failure ini kita pangkatkan dengan 4 dikurangkan dengan 1. Nah, nilai 4 ini merepresentasikan nilai dari random variable-nya. Dan di sini kita memperoleh nilai 0,011719. Nah, kembali kalau kita melihat di pertanyaannya di sini adalah, berapa probability pemain tersebut mendapatkan poin free throws pertamanya pada pelemparan ketiga atau
keempat. Berarti di sini kita akan mencari tahu nilai probability untuk nilai random variable 3 or 4. Dan di sini kita bisa memanfaatkan addition rule. Berarti caranya adalah nilai probability 3 akan dijumlahkan dengan nilai probability 4. Dan kita akan mendapatkan nilai 0,059. Nah, bagaimana guys? Harapannya contoh kasus sederhana ini bisa membantu pemahaman kalian terkait pemanfaatan dari geometric distribution. Kita coba lanjut ya ke pembahasan probability distribution lainnya. Pada slide ini kita akan berkenalan dengan probability distribution yang lain, yaitu Poisson distribution. Poisson distribution merupakan suatu discrete probability distribution yang memenuhi kriteria berikut. Kriteria pertama, ya, nilai random variable X merepresentasikan banyaknya kemunculan suatu event dalam interval waktu tertentu. Lalu untuk kriteria kedua, nilai probability untuk kemunculan event adalah sama untuk setiap interval. Lalu untuk kriteria ketiga atau kriteria terakhir, jumlah kemunculan event pada suatu interval adalah independen terhadap jumlah kemunculan event pada interval lainnya. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Setelah memahami apa itu Poisson distribution, berikutnya kita akan mempelajari formula untuk mendapatkan nilai probability dari suatu random variable X pada suatu Poisson distribution. Nah, di sini bisa kita lihat ya nilai probability untuk random variable X pada suatu Poisson distribution dapat diformulasikan sebagai berikut. Nilai mu akan dipangkatkan dengan X, lalu dikalikan dengan E, yang akan dipangkatkan dengan nilai negatif dari mu-nya. Setelah itu akan dibagi dengan X faktorial. Nah, X ini kan merupakan nilai dari random variable-nya. Sedangkan E ini akan merepresentasikan bilangan irasional yang memiliki nilai 2,71828. Lalu terakhir di sini ada mu ya. Mu ini akan merepresentasikan rata-rata jumlah kemunculan event di tiap interval. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Pada slide ini kita dihadapkan pada contoh kasus yang akan membantu memperdalam pemahaman kita terkait Poisson distribution. Diketahui rata-rata jumlah kasus kecelakaan lalu lintas per bulan yang terjadi di suatu ruas jalan tol adalah 3 kasus. Lalu pertanyaannya di sini adalah, berapa nilai probability untuk mendapatkan 4 kasus kecelakaan dalam 1 bulan tertentu pada ruas jalan tol tersebut? Nah, berdasarkan contoh kasus di sini, kita sudah mendapatkan nilai rata-ratanya, yaitu 3. Ya, berarti nilai mu-nya adalah 3. Dan nilai random variable yang mau kita amati adalah 4. Berarti nilai X-nya adalah 4. Nah, di sini berikutnya kita akan coba hitung nilai probability dari nilai random variable 4 ini. Caranya, 3 dipangkatkan dengan 4, ya. 4 ini adalah nilai dari X-nya, dan 3 ini merupakan nilai mu-nya. Lalu dikalikan dengan E, yang merupakan bilangan irasional, yang dipangkatkan dengan negatif mu. Dalam hal ini adalah negatif 3. Lalu hasilnya akan dibagi dengan 4 faktorial. Dan di sini kita akan memperoleh nilai 0,168. Nah, bagaimana guys? Cukup mudah bukan? Dan harapannya contoh kasus sederhana ini juga bisa membantu pemahaman kalian terkait pemanfaatan dari geometric distribution. Demikian pembahasan terkait geometric distribution dan Poisson distribution. Materi yang disampaikan dalam video ini terbilang padat. Oleh karenanya, silakan untuk melakukan pause ataupun pengulangan video untuk dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian dalam mempelajari dasar ilmu statistika dan probabilitas. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi-materi pembelajaran terkait lainnya di channel ini. Dan bila mana ada pertanyaan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespons setiap pertanyaan yang kalian ajukan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.